Jadi gue sekolah minggu sebenarnya butuh kerabat, butuh teman, belajar teologi, dan saya merasa saya nyaman nih untuk bersama anak begitu sih Kak. Membuat mereka untuk percaya diri membuat sesuatu itu yang kadang-kadang menjadi tugas kita. Padahal temannya mungkin sudah bisa lari 100, tapi ada nggak dipungkiri ada anak yang larinya masih 10. Kita nggak boleh ninggalin itu kan. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi dalam podcast Inspiratif bersama BPK Penabur Bandung di channel favorit kita, channel BPK Penabur Bandung. Kali ini kita ketemu dengan salah seorang guru, ya. Ini guru, boleh perkenalkan diri, Mister? Oke, terima kasih Kak Wido. Perkenalkan, nama saya Anggia. Saya mengajar di saat ini KBP untuk pelajaran agama. Itu aja sih kali. Guru agama ya guru sekarang. Agama. Ini guru agama yang sangat friendly lihatnya gitu ya. Yang diajar berarti di SD kelas berapa Kak? Kalau untuk SD saat ini kelas 4, 5, 6, kelas atas ya Kak. 4, 5, 6 gitu ya. Jadi usia-usia ini ya berarti udah mau menjelang remaja ya. Betul, udah mulai ini gitu. Mulai banyak tantangan. Mulai banyak tantangan. Sebelumnya juga tantangannya ada Kak, cuman beda gitu ya. Betul. Di sini sudah sejak kapan berarti? Kalau di Penabur sih udah 3 tahun setengah, tapi untuk di KBP 2 tahun sih. 2 tahun ini ya gitu. Jadi emang niat waktu itu guru agama Kristen nih. Kan Betul. jarang-jarang ya kalau orang pengen tuh guru agama Kristen gitu. Kayaknya memang kayak ada banyak sekali hal yang menarik untuk di bidang pakai kayak. Jadi untuk jadi guru Kristen, guru agama Kristen tuh kayaknya ada suatu hal yang banyak perlu kita gali sih sebenarnya. Oke. Kang Gia kan dulu background berarti teologi ya? Teologi dan akhirnya ngambil spesifikasi di pendidikan agama Kristen gitu. Rata-rata kalau orang ngambil teologi kan pengen jadi pendeta tuh gitu kan. Atau jadi dosen teologi paling enggak gitu. Awalnya pengen jadi pendeta ya. Gitu. Tapi apa yang dilihat dari pendidikan agama Kristen sehingga kayaknya ini justru penting juga sih untuk dikonsentrasikan atau diperhatikan dengan baik juga oleh gereja. Waktu itu ngelihatnya apa? Saya ngelihatnya begini ya kayak kalau untuk teologi kepada anak itu masih minim ya kayak. Apalagi kalau kita tahu nih sebagian besar gereja itu untuk anak masih dilayani oleh guru sekolah minggu. Betul. Masih sedikit sekali nih gereja yang punya pendeta khusus untuk anak-anak sekolah minggu ya. Nah, jadi ternyata ketika kita belajar teologi kita banyak sekali masalah-masalah yang harus kita cari nih solusinya untuk pendidikan anak. Dan ternyata masalah itu yang saya pertanyakan zaman dulu nih. Kenapa sih belajar ini kayak gini? Kenapa sih belajar seperti itu? Dan ketika sudah belajar, wah saya punya solusinya nih gitu. Beda dengan ketika kita mohon maaf melayani orang tua, lansia. Saya nggak tahu solusinya karena saya belum mengalami. Belum pernah jadi lansia ya. Kalau anak ya kenapa ya dulu. Berarti nanti kalau udah lansia mau belajar teologi lagi ya. Bisa, belum terpikirkan kayak. Tapi itu memang benar ya, Mas yang dikatakan oleh Mr. Anggia kan maksudnya banyak gereja memang akhirnya mengandalkan pendidikan sekolah minggunya itu kepada ya bukan maksudnya merendahkan ya kemampuan guru-guru sekolah minggu kita tahu punya dedikasi yang baik dan ini. Tapi rata-rata mereka kan memang tidak dibekali dengan pengetahuan teologis ya. Jadi kebanyakan kita menyerahkan untuk bahkan kebanyakan cuman relawan kan. Jadi ya tidak secara spesifik dibina atau dipersiapkan oleh gereja seperti itu. Dan itu memang ternyata banyak yang tidak maksudnya kurang bisa memenuhi kebutuhan yang ternyata penting tadi ya. Itu betulnya Kak. Jadi guru sekolah minggu sebenarnya butuh kerabat, butuh teman, belajar teologi, dan saya merasa saya nyaman nih untuk bersama anak begitu sih Kak. Jadi kan teologi itu seringnya dikesankan gini Mister. Jadi yang agak berat lah pertanyaan-pertanyaan doktrinal tentang keselamatan, tentang ini rasi Alkitab, tentang macam-macam lah gitu ya, kata-kata yang kayaknya untuk bahasa anak-anak itu kayaknya muluk. Tapi menerjemahkannya ke bahasa anak-anak seperti apa memang? Pergumulan saya malah seperti ini kayak kan kita melayani di Penabur kayak. Penabur kan rata-rata untuk secara ekonomi mampu, mereka juga secara intelektual juga pintar-pintar. Saya malah bingung kalau dulu kita belajar sejarah kan biasanya agama tersebar ketika ada kumpulan orang susah dibantu nih. Nah kalau nih di Penabur mereka gimana ya mempertemukan mereka dengan Tuhan? Soalnya hidup mereka sudah enak, nyaman, masalah sedikit. Jadi kadang-kadang ternyata ini nih masalahnya nih. Mereka sudah semuanya nyaman nih. Apakah mereka bisa merasakan kasih Tuhan di tengah
kemudahan yang mereka sudah terima, begitu sih Nah, Kak. itu jadi tantangan tersendiri ya. Betul Kak. Jadi mereka memahami hidup saya ini buat apa nih? Apa hanya buat senang-senang saja? Oke. Begitu sih Kak. Jadi perjumpaan dengan Tuhan dan memaknai makna kehidupan di usia yang seperti sekarang ya, dengan segala hal yang mereka ada pada mereka saat ini gitu. Menyadarkan mereka kalau saya ini utusan Tuhan nih. Ketika saya punya ekonomi yang baik, otak yang pintar, mereka tuh gimana sih saya bisa melayani dengan apa yang saya punya. Oke. Bukan saya harus tambah lagi itu Kak. Kan kadang-kadang kita Kalau berjiwa belajar kompetisi banget nih. Saya Iya, harus iya. menang, saya harus paling baik. Nah, sampai lupa kita harus melayani juga itu sih Kak. Oke. Nah, membahasakannya ke dalam bahasa anak-anak gimana tuh? Nah, ini sih Kak. Sekarang kan kita udah transisi lagi dari PJJ ke offline ya Kak ya. Iya, betul. Selama ini namanya adaptasi sedikit susah Kak ya. Tadinya kita offline, online, dan sekarang dua-duanya offline dan online. Oke, hybrid ya Betul, sekarang. hybrid. Dan saya juga bingung nih ketika di sekolah ternyata diambil kebijaksanaan semuanya paper based lagi ya, semuanya kembali ke manual. Ternyata di sini tantangan kita bagaimana memancing memancing rasa keingintahuan anak ya. Oke. Selama online ini sekolah tuh punya saingan yang begitu berat yang namanya games, betul ya? Ya. Kita tahu nih orang-orang paling kaya mendadak tuh semuanya berasal dari pemain games, YouTubers games. Pokoknya ya itulah yang terkait dengan industri games ya. Sedangkan YouTube pendidikan viewsnya masih dikit ya kayak kalau kita lihat ya. Semoga ya melalui channel Ada loh yang BPK. bagus, ada yang bagus, ada yang bagus, tapi nggak semua sedikit memang. Masih kalah nih. Dan itu yang membuat gimana kita menarik perhatian mereka sebenarnya. Jadi sebenarnya gampang sih kita membahasakan hal-hal yang contoh ujian. Kita kan ngomongin ujian tertulis jadi kita gantiin praktek. Ayo kita main games. Oke, padahal masih ambil nilai itu. Nilai yang di sana ada. Ya, gitu. puji Tuhan sih kita di BPK Penabur punya punya tim pelatihan yang begitu baik ya, Kamedi kalau kenal ya. Itu Iya. saya bersyukur bisa di BPK Penabur belajar bersama Kamedi gratis. Soalnya kalau Jadi bisa merancang pembelajaran dan penilaian dengan cara yang fun dan menarik tadi ya. Bahkan mereka nggak sadar kalau ini lagi ujian loh, begitu. Oke. Dan mengekspresikan apa yang mereka bisa, bikin komik, menyanyi, bikin project, dan itu sih yang mungkin saya coba lihat apa sih keunggulannya pendidikan di luar negeri. Bisa nggak sih kita adaptasi, walaupun akhirnya repot di sistem penilaian. Penilaiannya, Kan soalnya nanti kurikulum tanya ini gimana nih, apa aja nih nilai. Wah, saya tapi harus kayaknya nanti di kurikulum baru mungkin udah lebih ini ya, iya, dengan semoga Merdeka ya, Belajar kan. yang mudah-mudahan ya kita Semoga. bisa, karena kan mau nggak mau memang harus terus adaptasi dan Betul, terus betul, ini Pak. ya gitu. Nah, tantangannya apa nih Kak kira-kira? Maksudnya pas kan usia-usia kelas 4, kelas 5, kelas 6 nih gitu kan. Terus tadi kan bilang sebenarnya perlu juga latar pendidikan teologis yang mumpuni ya buat anak-anak gitu kan, dan menjembatani tadi dengan cara tadi udah mencoba bikin beberapa pembelajaran yang menarik, bahkan Betul. penilaian yang tidak harus ini gitu. Nah, kalau tantangan selama interaksinya selama melakukan hal itu apa nih Kak biasanya? Pasti Kak, sebenarnya kalau kita sudah merambah pada dunia digital, kita tantangan kita adalah alatnya pasti ya, koneksi, laptop. Ya, itu hal-hal teknis lah ya, hal teknis. Selain teknisnya ada nggak kalau ini? Kedua memang ini sih yang menjadi misteri Tuhan ya Kak ya. Ada anak yang dibekali dengan talenta yang luar biasa banyak, ada yang sampai sekarang belum ketemu dia. Itu bagaimana kita, ayo kamu bisa apa nih? Kita kan ngasih kebebasan nih ya, tapi di tengah kebebasan dia nggak bisa apa-apa nih. Nah, itu menjadi tantangan sih, kamu suka apa nih, menggambarkan. Stimulusnya harus dibuat terus ya. Membuat mereka untuk percaya diri membuat sesuatu itu yang kadang-kadang menjadi tugas kita. Padahal temannya mungkin sudah bisa lari 100, tapi ada nggak dipungkiri ada anak yang larinya masih 10. Kita nggak boleh ninggalin itu kan kayak. Ya, Walaupun kadang-kadang kita senang sekali dengan anak yang 100 nih. Wah bagus banget di gambarnya, bikin komik, wah bagus banget, kreatif. Ujian, wah asik, tapi kita nggak boleh lupa nih. Iya, karena kan itu pendidikan yang memang harus ini ya, mengupgrade seseorang dan memang harus ada perubahan yang baik yang dia alamin seperti itu. Nah, kalau ditanya guru agama kelas 4 kelas 5 itu ngapain aja Kak selain masih materi pelajaran agama tentunya? Itu Kak, sebenarnya kita akan membuat sebuah project ya kayak produk apa sih yang mereka suka sih. Jadi project based learning nih ceritanya Betul, ya. kita project based learning. Mister saya mau kamu menggambar. Jadi mereka mengingat materi itu bukan ketika saya PowerPoint, hafalkan perjanjian baru Matius. Cerita Alkitab ini 1, 2, 3. Gitu. Tapi mereka akan mengingat, Mister ini gambar yang cocok apa ya di komik saya. Mereka akan, di situ mereka mengingat, begini ceritanya Zacchaeus, latar belakangnya. Mister saya bikin storytelling, melihat gambar Zacchaeus, misalnya, pendek ya, ternyata ada tokoh Alkitab yang pendek nih. Padahal katanya bule-bule kan tinggi-tinggi kayak, kenapa Zacchaeus bisa pendek? Nah itu yang bisa mereka ingat dari karya mereka sendiri, bukan dari PowerPoint saya. Kan kalau kita belajar yang dewasa kan
kan masih dengan PowerPoint presentasi. Ya agak ini ya. Kalau anak dikasih itu ya paling semenit 2 menit. Konsentrasinya memang sudah biasa ini ya, mereka banyak teralih dengan itu. Apalagi dengan games ya, mereka sangat menyambut Mr. Anggi. Apakah kita ini main games? Oh nanti ya, mereka selalu menagih saya dengan games. Padahal saya untuk membuat sebuah games kan saya harus mikir karena saya kayak Iya betul memang. Iya, saya harus mikir apa lagi nih supaya mereka punya rasa tertarik. Pernah ada contoh nggak Kak, misalnya yang pernah dipraktekkan games dengan pembelajaran tertentu yang pernah dilakukan? Sebenarnya sama kayak bikin soal dan jawaban sebenarnya itu kayak. Ada tuh waktu itu dikasih ke Amedi juga sebuah link bagaimana membuat. Jadi menggunakan komputer, cuman ya saya sedikit mengakalinya jadi dimodifikasi dikit ya. Jadi mereka nepok-nepoknya papan tulis tuh, seakan-akan touchscreen padahal enggak, saya pakai komputer. Oh mereka memilih jawaban ini nih. Oh Mister, apakah papan tulis kita bisa menjadi sebuah touchscreen? Enggak, Mister Anggia kendalikan. Tapi itu membuat mereka jadi happy. Wah. Iya. Mereka akhirnya mikir ketika ada dalam sebuah games kan pasti mereka ingin mencari tahu jawabannya kayak akhirnya kamu kenapa nggak bisa tahu nih jawaban ini gitu. Apalagi kalau games kan kadang tim ya kayak gimana kerjasamanya nih, wah gitu. Apalagi nih kadang-kadang mereka bertemu dengan tim yang nggak kompak, wah itu akan membuat mereka ternyata jadi kompak begitu sih kan. Itu kira-kira memang, maksudnya kan saya nggak kebayang loh Kak, maksudnya guru zaman sekarang belajar agama Kristen ternyata kayak gitu. Kalau saya kan dulu kebayang belajar agama Kristen, guru agamanya hafalkan ayat ini atau ceritakan tentang sejarah apa atau gimana gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kayak gitu ya. Iya, saya mencoba sih bersama teman-teman. Ya, dan kita kan ada MGMP, ada KKG. Jadi apa sih yang bisa kita buat yang menjadi sebuah yang menyenangkan ya kayak. Oke, gitu. Karena tadi tujuannya memang asesmennya soal karakter tadi ya, soal karakter, soal nilai bagaimana itu ditanamkan gitu ya, seperti itu. Tapi ada yang ini nggak pernah nanya nggak, masa mereka nggak belajar Alkitab juga Mister? Gitu. Belajar, tetap belajar ya. Menyelipkan Alkitab, jadi Alkitab yang berbentuk buku adalah jadi games ya. Jadi kita akali nih, soalnya memang games itu kan menjadi salah satu yang menarik. Ayo kita main, padahal mah ujian ya kayak. Karena kalau kayak dulu misalnya kayak sekarang kan, saya pernah lihat tuh beberapa guru sekolah mingguan tetap pengen cerita soal Zakheus misalnya gitu kan. Terus pas Zakheus orangnya gini-gini, udah tahu ceritanya. Kadang-kadang suka kayak gitu ya. Makanya harus diakalin dengan hal tadi. Jadi menarasikannya dengan bahasa yang mungkin lebih relevan ya mungkin anak-anak zaman sekarang gitu. Itu kayaknya seru tapi kayaknya mikirnya susah ya. Itu sih kayak membuat saya kadang-kadang susah tidur ya. Besok apa nih? Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Apalagi kadang ini kan pasti menggunakan internet kayak. Betul. Kalau kita putus kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oke, hari ini ngapain nih? Internet terputus. Ya, harus cari alternatif lain ya. Iya betul, memang kita harus persiapan cukup kuat ya kayak. Dan di sekolah Kristen kan sebenarnya penanaman nilai ada ya, maksudnya kayak ada morning devotion, ada pelajaran agama pasti ada gitu kan, pelajaran karakter juga ada gitu kan. Jadi kan nggak mungkin semuanya harus dengan pembabaran materi ya, karena nanti pasti akan bisa ya justru malah nggak fun juga diajarkannya seperti itu. Itu kayaknya yang perlu kreativitas ya, berarti guru-guru. Ditunjang sekali Kak untuk melayani dengan kreatif ya kayak gitu sih. Ya itu juga nggak dipelajarin di sekolah teologi ya. Saya belajar dari Kamedi, terima kasih Kamedi. Dan memang itu kayaknya perlu persiapan juga ya, maksudnya gereja dan sekolah teologi dan juga sekolah-sekolah Kristen kayaknya memang perlu sinergi ya untuk memikirkan pendidikan agama yang buat anak ya, gitu, dengan varian-variannya yang lain, dengan caranya yang lain gitu ya, dengan penekanan-penekanan tertentu. Itu yang kayaknya kita mungkin perlu duduk bareng kayaknya kan untuk kayak gitu ya, kayaknya ke depannya. Tapi kadang-kadang kayak ini memang ya misteriusnya Tuhan ya kayak. Saya bersyukur di sekolah ini Kak. Dulu saya pengen banget contohnya belajar editing. Ternyata saya di sini sekolah ini saya bisa belajar editing dari driver sekolah. Wah, kita punya driver di sini jago banget editingnya Pak. Pak ini gimana dibikin ini? Jadi ya kita mau belajar. Multi talent ya jadinya. Jadi kita belajar dengan siapa aja sih. Itu serunya kayaknya di KBP karena guru-gurunya pada masih muda nih, jadi pada belajar saring seru gitu ya. Jadi kita terpancing nih. Oh kamu bisa apa? Saya bisa ini nih. Oh asik gitu. Iya, jadi sarjana teologi tapi jadi pakar games anak nanti. Terus jadi editor video juga abis itu. Semoga alat kita juga mendukung ya. Iya, nggak apa-apa bikin konten dari sekarang boleh Kak nanti samping. Nanti kita bisa share ya di sini kontennya apa gitu. Makasih banget ya Mr. Anggia ya sudah berbagi, sudah cerita tentang pengalamannya gitu ya. Jadi ini cerita menarik teman-teman ini salah seorang yang niatnya awalnya jadi pendeta gitu. Ternyata dia lebih memilihkan untuk menggembalakan domba yang kawanan kecil seperti sekarang. Domba muda ya Kak ya. Iya, domba-domba yang muda gitu. Tapi itu memang calling juga ya Kak ya. Jadi memang sudah merasakan sebagai panggilan dan emang kebutuhannya besar ya. Jadi bagaimana
bagaimana kita menghadirkan pendidikan agama Kristen yang memang menarik dan menyenangkan satu sisi, tapi juga menanamkan karakter tadi ya buat anak-anak kita. Terima kasih banget ini Mr. Anggia sudah berbagi. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan obrolan di BPK Penabur Bandung kali ini. Jangan lupa simak terus obrolan-obrolan seru lainnya di BPK Penabur Bandung. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa semua teman-teman. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah. Bye. Thank you.